Lihat, di Juli ya? Juli itu kira-kira berapa minggu menurut Ibu? Minggunya dulu, saya belum tanyakan efektif atau tidak. Juli berapa minggu? 4. Tulis saja 4 di sini. 4. Ya dong? Iya, 4. Terus yang kuning itu apa? Yang kuning Penerimaan penerimaan siswa baru. Efektif tidak efektif itu? Tidak efektif. Oke, berarti satu tidak efektif satu ya? Iya. Oke. Terus yang lain masih ada? Yang merah satu hari saja? Merah 1 hari. Dianggap efektif kan gitu? Iya. Ya. Iya. Pak, Berarti Pak, kalau seandainya yang merah ini kena jadwal terus nah, tunggu dulu. Saya belum tahu. Ini kan secara umum. Iya. Ini secara umum. Mundur ini. Ini secara umum. Oke. Terganggu Bang. Misalnya di sini minggu tidak efektif ternyata Oh, iya. 1, ya. Ya. Minggu tidak efektif 1 ya. Ini kan hanya sebenarnya ini karena kita sudah pemat ini. Hanya Oke, 1 ya. Terus di sini berarti jumlah ini pasti sama dengan ini. Efektif tambah tidak efektif pasti sama dengan jumlah minggu. Tidak mungkin ada selisih. Iya. Nah, sekarang tunggu lagi, Pak. Kalau itu hari Minggu kena hari Rabu tanggal merah, tapi pas kena jam saya, berarti di sini minggu efektifnya tidak efektif 2. Iya. Gitu. Hmm. Kan ibu analisis sendiri-sendiri. Ini kan saya bicarakan PPKN, ceritanya PPKN itu hari Senin, contoh. Ya kan? Terus harus berbeda Tapi setelah tuh. ada jadwal, Itu saya bilang harus beda-beda. Hari Rabu, saya bilang hari Rabu. Tapi jangan sampai di satu kelas saja. Kan gitu. Jadi biasanya pakai syarikat umum, nanti biasanya ada waktu cadangan. Sehingga bisa saja di kelas lain dia begitu, di kelas tetap begitu. Makanya gunanya ada cadangan. Jadi biasanya kan kalau kecuali 3 kelasnya di hari Rabu, ini yang bahaya. Berarti memang harus dianggap punya efektif. Oke, aman ya? Aman. Terus yang ini jam efektif ini adalah perkalian jamnya ibu Iya. tambah Dalam minggu 1 minggu. kali minggu. Misalnya tadi agama 3 jam, ya. Tapi yang masuk pertemuan 2 jam. Iya dong? Berarti jangan kali 3. Kali 2. Berarti nanti 3 kali 2 berapa? 6. Agak bingung ya. Oke, paham? Paham. Ini kan 3 minggu. 1 minggu kita 2 jam. Ya, makanya kemarin itu saya bahas, saya antar ibu tahap per tahap. Tahu dulu jamnya itu. Kenapa? Supaya tahu berapa menunya, berapa nanti yang dikasih di ibu. Kalau seandainya ya, seandainya sekolah bapak menyepakati sistem blok Iya. bulan, maka ini jangan dikali 2, dikali 3. Tapi ada lagi, minggu efektifnya dikurangi. Oh misalnya tadi, di minggu ketiga Juli itu dia project, berarti tidak efektif, berkurang di minggu efektif. Dipahami ya? Jadi sistemnya, kalau bergeraknya kita begitu. Ada kalender pendidikan, sudah struktur kurikulum dan sudah ada jadwal. Harus itu. Guru bisa alasan, kenapa bisa belum bikin progres? Kenapa belum bisa bikin skenario? Saya mau bikin skenario bagaimana belum ada jadwal. Kan gitu. Makanya ketika menjadi kurikulum, tugas yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah membagikan kalender pendidikan, menjadikan rapat pembagian jam dan cepat-cepat membuat jadwal. Kalau ada jadwal, sudah ada kalender pendidikan, marahi guru kalau tidak bikin skenario. Karena apalagi dia butuh. Mau bikin prota, sudah ada jadwal. Mau bikin prota ada jadwalnya, sudah saya kasih dari minggu lalu. Apa alasan? Kan begitu. Oke, kita lihat, kita sepakat saja pakai sistem Tiap minggu. mingguan ya. Artinya berarti potongan-potongan ya. Aduh. Kita baca di Agustus. Pak. Kayak ini Pak, rata-rata saya sudah jadi hari Senin di tanggal 31 itu masuk di bulan Agustus, Bapak Ibu. Iya. Jadi aturannya itu kalau ada sisanya di minggu itu, kalau lebih banyak minggu ke depannya maka dia masuk ke depannya. Iya. Dipahami? Iya. Yang sampai mau tanya lagi Pak, kalau sampai hari Rabu terserah Bapak. Mau bawa ke Juli, mau bawa ke Agustus kan di tengah.
Ya, tapi kalau 2 dengan 4 lebih berat ke 4. Apalagi ini 1 dengan 5. Berarti tanggal 31 ini masuk di Agustus. Nah, termasuk tanggal 1-2 itu masuk di betul. 1-2 nya bulan September Bapak Ibu. Agustus. Masuk di Agustus. Agustus ya? Ya. Nah, jadi sebentar menghitung minggu 1-2 lupakan minggu September. Dipahami ya? Tinggal. Atau jangan sampai sudah tahu tapi Belum. Bener bingung. oke, Agustus kita anggap 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tulis 5 minggu. Yang ungu itu apa ya? Saya lihat mata saya. Ekstrakurikuler. Dilakukan tidak di sekolah? Kan kembali di situ. Dilakukan. Berarti dianggap tidak efektif. Iya. Berarti dianggap 1 minggu tidak efektif. Oke, 1. Berarti yang efektif tinggal 4. Dikali 2 jadi 8. aman ya? Oke. Sudah kayaknya ini langkah sudah pernah ini. Belum pernah kan semester ini? Pernah. Pernah ya? Nah, oke, tinggal kita ikuti. September SMP 25 berapa minggu di sini? 4. Oke. Tidak efektifnya yang warna biru apa ya? Biru 1. Apa biru itu? Lihat. Pas ulangan semester kan. Pas. Tengah, ulangan tengah. Berarti tidak efektif ya? Berarti 1. 1. Berarti tinggal 3. Berarti 6. Oktober 1, 2, 4 ya? 4. Efektif semua? Berarti 0 sini. Di sini 4, sini 8. 8. Jadi ini caranya supaya tidak copy paste Bapak Ibu. Saya ajar Bapak Ibu jangan terlalu banyak copy paste. Supaya terbiasa. Karena kadang tahun lalu itu 20 minggu efektif, tahun ini tinggal 19. Kalau Ibu copy paste didapat pengawas lagi. Kenapa Ibu bisa ikut 12? Saya melihat kalian diberi kamu. Mana bukunya? Dari mana berapa? Pas oh iya Pak. Ah berarti kamu copy paste. Tahu aja kalau. Tapi kalau kita setiap semester kita mulai dari awal seperti ini, tidak akan ada kesalahan-kesalahan, termasuk membuatnya nanti. November. November kan tanggal 31 Agustus masuk di November ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5 masuk 1, 2 November masuk di November. Berarti 5. Minggu efektif 5. Minggu efektifnya 5, tidak efektifnya 0. Ya. Berarti 0. Ini efektifnya 5. Kan sama ke Desember. Berarti 10. Desember 4. Semuanya tidak efektif. Atau kata berapa Bang? Dikali lagi. 1 efektif. Satu dulu. Yang warna biru itu apa? Biru anu. Pas. Efektif tidak? Tidak. Tidak. Saya ulang, Bapak belajar lagi. Tidak, Pak. Berarti mau semua kan? Berarti tidak efektif semua kan? Itu. Itu Pak, maksud saya. Aduh. Dari dulu kemarin harus bisa begitu. Kalau sebiasanya kita Jadi jangan coba-coba bikin prosen, ibu kasih warna itu Desember. Saya juga prosem. Ini kenapa lagi bertemu di Desember ini sekitar bulan? Ya. Ini jika makanya kita akan proses nanti. Berarti 4 efektifnya 0. Jumlah jam juga 0. Apanya? Terserah, kalian tinggal kesepakatan sekolah. Di Desember mau masih jalan, kita baru selesai bang. Kalau proyeknya masih jalan, dianggap juga efektif, tapi itu proyek, bukan untuk pembelajaran. Ya? Boleh, jadi efektif. Bisa berjalan proyek, tapi jadi menghitung nilainya, tapi untuk proyek, boleh. Tapi ini kan kita khusus untuk yang tatap muka ya. Berarti Desember itu
walaupun tidak ada tanggal merahnya, tapi kan ulangan minggu pertama, selesai ulangan ambil rapor, tidak ada. Oke. Sekarang tanya. Ini hubungannya dengan APP sebentar. Pengulangan. Bagaimana Pak misalnya kalau ada yang tidak tuntas yang remedial? Remedial. Iya. Remedial itu sebenarnya bukan pertemuan biasa, Bapak Ibu. Remedial itu ada dua kemungkinan, memberikan soal yang lebih sederhana di rumah atau mencari waktu. Ya. Kecuali Bapak punya waktu cadangan banyak, bisa remedial pulang kembali. Tapi kalau tidak, remedial itu dua bisa jalan. Kalau di IKM tidak ada Memberikan remedial. tugas tambahan yang lebih sederhana. Dia nanti atau ulang lagi mencari di waktu kelas lagi. berikutnya. Itu baru remedial. Itu enaknya. Tapi tidak akan mengganggu. Itu enaknya kalau jadi guru IKM. Enak. Jadi biasanya itu kalau program remedial dia tinggal ditulis nama siswa yang remedial, terus soal remedial. Ada soal. Ya, tapi dia soalnya biasanya kalau remedial itu lebih gampang sedikit. Terus ditambah dengan tutor sebaya. Jadi dibilang program remedial menggunakan teman yang sudah tuntas sebagai tutor sebaya dan memberikan tugas yang lebih sederhana. Sudah program remedial namanya. Apalagi ditambah dengan mencari waktu sore satu pertemuan, tapi tidak mengganggu jam inti. Kalau mengganggu jam inti bahaya. Skenario sudah disusun terganggu. Kecuali cadangannya itu banyak. Kalau 3-4 cadangan, berarti bisa tertunda satu cadangan. Oke, Januari. 5. Terserah. Ini terserah. Kalau 3 mau 4, tapi kalau 3 berarti jangan hitung lagi Februari kan begitu. Jangan sampai tanggal 1-2 sudah masuk Januari, masuk lagi Februari kan begitu. Kalau 3 hari begini terserah. Terserah. 5. Efektif semua? Iya. Apa yang disilang? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, berarti tidak efektifnya 0. Minggu efektifnya 5. Berarti kalau agama berapa? 10. Ini kita anggap sorry, kita sila. Kita anggap Pancasila. Kalau matematika berarti kali 5. Kalau matematika kali 5 ya? Kalau ini Bapak, kalau di pelajaran ini Bapak. Kalau 5 kemarin tidak berarti 5. Nanti dia kali 4 ya. Salah. 4 jam. Itu masuk Panas coy. Bulan Maret udah puasa aja deh. Kalau kemarin kan saya sudah kasihkan kemarin IPA itu berapa ya? 4. 4 ya, 4 yang tatap muka. Nah, makanya tadi kan saya kasih contoh untuk Pancasila. Jadi faktor pengalinya 2. Kalau mata pelajaran ibu faktor pengalinya 5 kali 5. Iya. Dipahami ya? Nanti kita tetap 4. Pak, tapi tergantung dari taruh proyeknya kalau per bulan. Iya. Tadi kan kita sudah sepakati pakai blok minggu. Nah, kan saya bilang tadi kalau blok bulan berarti ini tidak dipotong, tapi minggu efektifnya dikurangi. Pengalinya ditambah, faktor pengalinya dikurangi. Misalnya Januari 4 minggu, tapi ada 1 minggu di minggu ketiga proyek. Berarti itu tidak efektif untuk tetap muka. Berkurang lagi ya, kan gitu. Nah, tapi tadi kita sepakati ini hitungannya pakai blok mingguan dan blok harian sama, blok mingguan harian sama, artinya jumlah minggu efektif yang gitu. Oke, ada masalah. Kalau sekolahnya bapak pakai blok bulan, faktor pengalinya ditambah, tapi pengali minggu efektifnya berkurang lagi. Ya. Februari
Februari tadi hari yang 3 hari ini masuk di Januari tadi ya? Berarti tinggal berapa? 4. 4. Oke, efektif semua ini? Iya. Yakin? Ya. Ada yang warna merah ini apa ini? Tanggal merah? Isra Miraj Jangan sampai sudah bulan puasa itu. dengan pemilu. Sudah dicoba di kalender. Puasa tanggal berapa? Lah, bulan 3. Antara ibu-ibu ya, belum puasa sudah tahu puasa ya. Karena tahu THR-nya itu. Oke, Februari efektif semua ya? Berarti 0, 4, berarti 8 ya? Oke. Ini penting hubungannya dengan TP. Maret. Maret berapa itu? 4 minggunya dulu ya. Terus yang warna merah ini apa ini? Hari Raya Nyepi. Berarti tidak efektif kan? Nah, terus yang warna biru? Pesantren, EPTS, Berarti tidak efektif. Berarti 2 tidak efektif, 2 efektif. Oke, itu maksud saya. 2 faktor pengalinya 4. April. Minggunya dulu, jumlah minggunya dulu. Minggunya dulu. Jangan buru-buru ke efektif bu, minggunya dulu. 4. Warna merahnya 2 minggu ya. Oke. Libur banyak ya, Bun. Tidak efektifnya 2. Efektifnya 2. Pengalinya jadi 4. Oke. Mei 5. 5. Ah, ini yang hati-hati. Yang di Mei ini hati-hati Bapak Ibu. Apakah Ibu mengajar kelas 7 atau kelas 9? Kalau kelas 9 bisa jadi tidak efektif. Iya. Makanya kadang perhitungan minggu efektif kelas 7 dengan kelas 8 dan kelas 9 beda. Sama dengan kemarin perhitungannya JP itu, kemarin masih ingat ya? Kelas 7, 8 itu 36 JP, kelas 9 itu hanya 32 karena beda 1 bulan sekitar itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia kelas 7 bisa jadi Mei ini sudah tidak efektif, bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Anggap saja kita masih mengajar kelas 6 berarti masih efektif ya. Oke. Mei berapa minggu? 5. Oke, sudah lancar ini nih. Minggu ini. Yang warna merah, yang biru ini apa ini? Yang di tanggal 20 itu apa itu? Pas. Oh, Sumatif atau pas? Berarti tidak efektif kan? Berarti 1 yang tidak efektif. Untuk kelas. Ya. 1 yang sisanya 4. Berarti 8. Oke. 8. Itu kelas 7 efektif. Juni tanggal berapa ulangan? Juni 10. Tanggal 10. Berarti masih ada 1 minggu efektif kan begitu? Iya. Intinya kan begitu. Berarti Juni itu 1, 2, 3, 4 minggu ya? 4. Tapi tidak efektifnya 3. Efektifnya 1. Jadi tinggal berapa? 2. Yang jadi guru agama PPKN tinggal jumlah ini 6 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah berapa ya kira-kira ya? Matematika 20 30 38 ya 18 22 26 berapa ya 34 36 ya 38 dengan 36 JP. Oke, sudah dipahami begini ya? Oke, berarti seorang guru PP Pancasila memiliki 36 JP di ganjil dan 38 JP di ganjil dan 36 JP di genap. Oke. Apakah langsung saya bawa ke TP? Jangan dulu. Kan ada ulangan. Ulangan harian namanya kan? Apakah ulangan harian butuh jam? Betul. Jadi sebelum membawa ke TP kurangi dulu dengan itu. Iya. Oke? Dipahami ya? Bisa dilihat di jalan saya ya? Artinya jangan sampai 36 bawa semua ke TP. Jangan dulu. Kan tentu kita butuh ulangan. Ya. Nah, berapa kali ulangannya? Kita lihat berapa bab.
Kan tadi itu setelah tujuan ada namanya kotak pokok bahasan. 1 kali pokok bahasan itu 1 kali sumatif. 1 kali sumatif itu bisa sampai 7 TP, tidak ada masalah. 1 kali sumatif untuk 4 TP tidak ada masalah. Yang penting pokok bahasannya sama. Jadi yang dikasih kosong kalau kurikulum merdeka itu ada, kalau 3 bab berarti harus yang dikasih kosong 6. Bisa dimengerti kenapa dikasih kosong 6? Bisa dimengerti kenapa 3 bab Pak? Kenapa 6 harus dikasih kosong? Kan hanya 3 kali ulangan. Ada yang bisa bantu saya? Kenapa kalau kurikulum merdeka 3 bab tapi disiapkan 6? Ada yang bisa bantu? Yang dasar-dasar saja. Kenapa? 3 bab. Seharusnya kan 3 kali ulangan. Tapi kok kenapa disuruh tulis kasih kosong 6? Karena ada Apa? Ada yang sudah belajar PMM? ada namanya formatif. ya. Asesmen formatif awal namanya. Dasar diferensiasi itu adalah asesmen formatif. Dari mana kita bikin asesmen formatif? Kita siapkan 1 jam pelajaran. Apa yang diisi nanti? Materi-materi prasyarat. Sehingga nanti mau kita pelajari, misalnya kita mau ajarkan tentang 3 variabel. Misalnya kita sudah di kelas 3 ini, 3 variabel. Maka menjadi asesmen formatif adalah soal-soal 2 variabel. Nanti ketahuan di situ anak-anak yang sudah sempat variabel bagus, yang 2 variabel sudah menyelesaikan dengan yang tidak. Sehingga anak-anak dikelompokkan 2. Yang mahir 2 variabel dengan yang tidak mahir 2 variabel. Yang 2 ini berarti sudah siap untuk mengikuti yang 3 variabel. Yang 2 ini kita matrikulasi kembali. Itu namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi itu bukan sekedar data saja. Oh ini Pak, saya kelompokkan begini. Tidak, ada dasarnya kita. Namanya asesmen awal namanya. Kalau dulu istilahnya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada 2, kognitif dan non kognitif. Sudah dilakukan yang non kognitif? Belum. Dulu saya sempat ditanya, Pak, sudah lakukan kurikulum merdeka? Sudah. Apa yang dilakukan? Saya sudah bikin proyek. Salah. Pembeda kurikulum merdeka dengan kurikulum ke-13 bukan dari proyeknya. Dari mananya? Dari asesmen awal. Sama sebenarnya kemarin saya kasih gambaran kemarin cara melihat angka 80 dan 50 ya. Ya. Dari mana kita bisa lihat awalnya? Kita asesmen. Makanya ketika ada 3 bab harus disiapkan awal dan akhir. Asesmen awal dan asesmen akhir. Asesmen awal itu formatif, tidak ada hubungannya dengan nilai rapor. Asesmen akhir itu namanya sumatif, itulah yang dimasukkan ke rapor. Kalau mau cerita ini 1 bab lagi nanti. Khusus pembelajaran asesmen dia. 1 hari kita selesai. Tapi ini kenapa saya sampaikan ini? Karena kita mau merancang jumlah jam. Jangan sampai kayak tadi ini 38, ibu pakai 38-nya untuk TP. Tidak. Oke, gimana Ibu bilang? Kita lanjut? Lanjut. Anggap agama 3 bab. Anggap kayak Pancasila ya? Nah, anggap Pancasila 3 bab. Berarti saya kurangi 6, tinggal 30 berapa? Nah, anggap saja nanti dicatat di tempat lain bahwa 32 yang dipakai. Di tempat lain dicatat analisisnya, boleh pakai kertas, boleh ditulis. Ya. Misalnya di sini juga di 36 ini ternyata 4 bab. Ternyata di semester genap. Jadi harus dikurangi 8. Berarti tinggal 28. Misal ini contoh. Inilah yang dibawa ke TP tadi itu. Di over. Jadi jangan diambil 330. Terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Jangan diambil 336-nya. Tapi hanya diambil 32. Oke. Bisa dipahami nih Bapak Ibu ya? Kemarin berapa tema? Bisa. Ini alurnya, pelan-pelan alurnya. Jadi jangan dulu kayak bikin skenario, gampang skenario. Tanya tidak bisa. Yang penting kita kan yang atur poin 3 Berapa jam, 5 bab jam. ambil kemarin? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, anggap tadi kenapa saya bilang ini 32 ya?
Nanti 32 ini nanti kita akan bikin namanya prota. Nah, kayak prota kayak gini. Di sini tujuan pembelajaran, di sini alokasi waktu yang JP. Jumlahnya ini tambah ini harus sama dengan 38. Ya. Tadi kan dipakai asesmen diagnostik 3 kali pertemuan. Makanya dia 6. Kan gitu. Apa? 3 ya? 6 ya? Sorry, berarti 12 ya? Aduh, ada guru matematika kok nggak dicek. 6 ya? Kurang atau berapa? 6 ya? Oh sorry. Berarti ini saya kurangi 6 ya? 6. 1 jam berapa? 1 kali pertemuan berapa jam? Berarti kurang 12. Iya kan? Iya dong? Tidak. Kan asesmen awal itu kan harus 1 kali pertemuan. Iya. 1 kali pertemuan kan? Tidak mungkin anak-anak bikin 2 variabel 5 menit. Sudah. Iya dong? Harus pasti mengambil waktu 1 pertemuan. Jadi kalau 6 kali asesmen berarti 6 kali 2, 12. Saya itu yang saya bilang tadi, kenapa tidak dikoreksi? Oh, berarti sana 12. Iya. Harus 12 kan? Ini harus dikurangi 12 berarti Tinggal 26. Oke. Ya, artinya kalau yang lebih gampang itu kayak prota sini. Oke, kita buka prota kalau gitu. Asesmen diagnostik, ya. Asesmen diagnostik karena 3 bab, ya. Berarti 6 jam. Kan 6 kali 2 ya. Asesmen sumatif 3 bab berarti 6 jam. Berarti cadangan jangan dulu 38. Berarti untuk PBM seharusnya tinggal 20. Nah, iya, gini ya. 26 ini baru dibagi-bagi ke TP-TP yang kita bikin tadi. Jadi bisa saja tiap TP itu bisa satu-satu atau bisa digabung 1, 2. Ini kayaknya 3 TP ini bisa jadi 1 pertemuan, tidak ada masalah. Misal kayak agama tadi misalnya gini. Tujuan pembelajarannya siswa dapat membaca surat An-Nahl ayat 19 tentang dasar agama. Kemudian tujuan kedua siswa dapat menerjemahkan surat An-Nahl tentang dasar itu. Yang ketiga siswa dapat menganalisis isi kandungan surat An-Nahl. Dan yang keempat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kan ini bisa 1 pertemuan atau 2 pertemuan kan? Walaupun 4 TP kan gitu. Jadi bisa saja 1 pertemuan bisa menyelesaikan 6 TP. Bisa. Ya, jadi bisa saja di sini. Bisa langsung ke ibu kasih begini. Ibu kasih bergeser baru jadikan 2. Artinya TP 1, 2, 3 itu selesai dalam 2 pertemuan. Oke, dipahami ya Bu ya? Kan tidak mungkin dia membaca butuh waktu 40 menit. Paling yang dibaca itu paling tidak mungkin baca semua siswa. 1-2 orang saja yang membaca. Nanti dilihat harakatnya. Nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya lagi siswa lain lagi. Kan begitu. Tidak mungkin 20 siswa ibu suruh baca 20-nya tidak. Kalau saya dulu agama kalau tidak seperti itu paling ini yang hari ini membaca ini. Habis itu dicoba diartikan satu kata. Habis itu kita melihat isi kandungan. Habis itu kita contoh perilaku sehari-hari sudah. Gitu. Jadi, kayaknya bisa selesainya 80 menit. Nah, tinggal di blok saja di sini. Bergeser tulis 2. Berarti tinggal 24 kan gitu. Cari lagi yang tujuan pelajaran sampai 26 ini ada. Ternyata sudah semua habis TP dia hanya 20. Baru dilihat juga sudah cukup, kayaknya pas Pak. Itu disebut waktu cadangan. Disimpanlah di cadangan, tidak apa-apa. Cadangannya 6 jam, 3 kali pertemuan. Menjaga-jaga, jangan sampai pas hari itu ada rapat. Menjaga-jaga, jangan sampai hari itu ada kegiatan kecamatan, sehingga ada cadangan. Jadi sama saja dengan K13. Nggak ada bedanya Pak ya? Pak siapa lagi? Nggak ada bedanya Pak ya? Tetap ya, menganalisis sama kan? Hanya kadang kita dulu lupakan langkah ini. Karena kita langsung copy paste. Tidak melihat bahwa yang kita copy 40 minggu, yang di lapangan hanya 28 minggu misalnya. Nah, tapi hari ini sudah
Jangan beli kopi-kopi. Ya kalender pendidikan. Nah, boleh beli kopi boleh, tapi sesuaikan. Oh ini, oh yang saya kopi 40, oh saya analisis ini 38. Berarti satu pertemuan saya hilangkan. Di bagian mana yang saya padatkan ya, saya kasih ke atas. Kan begitu. Sehingga kopi pastenya bertanggung jawab. Itulah namanya ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Kalau kita sekarang hanya pakai ambil dan tiru, tidak sempat modifikasi. Oke. Ada pertanyaan tentang menyusun? Saya maafin kalau mungkin agak melenceng karena mungkin akan sulit lagi kita dapat sampai materi kayak Bapak ya. Iya Pak, karena begini Pak. Ini kan tadi itu ada namanya tes awal. Iya. Tes awal ini kita mendeteksi kemampuan siswa. Sehingga yang saya pikirkan ini bahwa pada saat menyusun tujuan pembelajaran tadi mungkin kita kalau dengan pengetahuan siswa yang berbeda, tentu saja di tujuan membaca dan mengerja sistem 3 variabel tadi tentu saja akan mulai dengan hal yang berbeda, yang pengetahuannya kurang akan diulang sedikit, kemudian dengan pengetahuan yang sudah pas ini mungkin akan berpengaruh pada waktu atau bagaimana? Iya, memang sangat berpengaruh. Makanya ketika di kurikulum Merdeka, ini kan materi prasyarat itu adalah materi yang pernah dilakukan fase sebelumnya. Ya. Sehingga sebenarnya siswa itu dianggap sebenarnya sudah semua fase, semua cak sesuai dengan fase yang kita inginkan. Ketika asesmen awal, ternyata ada anak-anak yang kurang mahir dan belum siap. Nah ini bisa menggunakan waktu cadangan tadi dengan menggunakan matrikulasi, menggunakan tambahan untuk mengingat, bukan mempelajari lagi, mengingat kembali. Yang kedua adalah namanya matrikulasi. Matrikulasi itu adalah intervensi dari guru tapi mencari waktu kosong. Yang ketiga bisa dilakukan guru adalah tutor sebaya. Matrikulasi ini saya dapat di anak saya baru-baru. Saya sedikit cerita anak saya. Dia di sana SD 21 Buton, sudah juga IKM seperti sama Bapak. Dulu waktu Juli kalau tidak salah, Juli akhir, dia asesmen gurunya. Hasil asesmennya itu anak saya tidak mengenal huruf. Karena memang anak saya yang ketiga ini tidak TK. Anak-anak yang lain sudah bisa mengenal huruf, dia baru sampai C. Apa yang dilakukan gurunya? Dia telepon. Ada ternyata hasil sematif itu ada 8 dari 25 siswa. 8 dari 25 siswa ternyata belum mengenal huruf. Yang 18 sudah mengenal huruf. Yang dilakukan adalah matrikulasi. Dia hubungi saya itu hari via WA, Pak, mohon maaf anak Dailal mulai Senin depan dia tidak pulang sesuai dengan waktunya temannya. Kami mau minta waktunya dari jam 10 sampai jam 12. Nanti dikasih saja sarapan atau tambah jajan. Jadi ketika yang 18-nya itu sudah pulang, yang 8 ini tetap bertahan, stay dia. Memang butuh. Nah ini memang guru yang ini yang mau kurikulum Merdeka, intervensi. 3 bulan berjalan. Sekarang itu anak sudah pulang jam 10 seperti biasa karena sudah mulai 3 bulan itu sudah mulai menyesuaikan dengan teman. Ini yang kita maksud intervensi dari guru. Kalau memang hasilnya kita agak susah sebenarnya kalau dipikir-pikir, tapi sebenarnya itu yang diminta. Ya. Seharusnya seorang guru seperti itu mengajar dengan hati, bukan mengajar mengikuti alur tujuan harus selesai. Oh ini saya mau antar tapi ini belum tahu, kasihan. Ada waktunya kasih bentar sore datang. Kalau tidak, kalau gurunya masih takut sama ini kamu yang pintar, coba kasih tahu teman-teman dulu ajar bagaimana. Nanti besok saya tanya lagi. Dia bertanya tidak lagi. Kan bisa jadi. Jadi intervensi guru itu banyak Bapak. Bagus pertanyaan. Intervensi banyak. Bisa dari guru, bisa tutor sebaya, bisa kalau ada waktu dan skenario agak kelewong, bisa namanya mengulang kembali, mengingat kembali materi itu, sekedar mengingatkan. Ya. Itu sekedar apa? Dan Bapak paling lebih paham. Tapi kalau kami biasanya seperti itu, asesmen awal hasilnya biasanya sebelum itu kami kasih tahu memang oh ini ada beberapa ini tapi selain itu ada namanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi kayak tadi nih, dikelompokkan yang sudah paham di bagian sini, yang belum paham di bagian sana. Jadi kalau di bagian sini dikasih LKPD,
cukup langsung ada rumus mereka kerjakan. Kalau ini kita antar dulu dari itu. Bisa juga seperti itu. Namanya itulah pembelajaran diferensiasi. Masing-masing beda orang. Namanya diferensiasi proses. Ada juga namanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu LKS-nya kita banyak bikin. Ada LKS tingkat tinggi, ada LKS tingkat sedang, dan ada LKS tingkat sedang. Bawah. Yang tingkat tinggi ini untuk yang kalau itu kita lakukan berarti dari segi konten kita variasikan. Itu namanya diferensiasi konten. Ada juga namanya diferensiasi produk hasilnya. Ada juga namanya diferensiasi lingkungan belajar. Kalau kita cerita itu satu lagi panjang ceritanya kalau kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ya, nanti kita bicara diferensiasi. Nanti katanya kepala sekolah undang lagi saya. Nanti kita lihat kalau kita bisa sempat bicara diferensiasi, kita cerita tentang diferensiasi. Hari ini kita fokus dulu ke sini ya. Oke. Anggap TP-nya sudah ada, ya. Anggap ya, semua. Anggap saya di kertas kosong karena saya belum ada hasil tadi. Anggap sudah ada gini, ya. Jadi jumlah yang ini harus connect dengan yang ini. Harus. Kapan tidak connect? Kentara bawahnya. Kan gitu. Bisa dilihat Bapak bilang. Kalau kita belajar berbohong, namanya katanya berbohong terstruktur. Terstruktur dan masif. Sehingga ketika ini 36, ini juga harus, kalau ketika ke prota, ini juga harus 36 nanti. Oke, bisa ya? Anggap sudah ya? Masih ada yang ini ambil saja protanya prosesnya tahun lalu. Ada filenya Bapak Ibu. Sama sih. Yang beda itu beda nanti ke proses, mirip proses, tapi dia ini saja kemudian ada filenya sama saya ada. Oh iya. Bedanya ini nih. Habis tujuan alokasi ini kalau ini copy paste dari prota. Yang ini tadi, yang tadi nih hasil kita efektif. Misalnya tadi di analisis minggu efektif, misalnya Juli hanya 1 minggu efektif, 3 tidak. Berarti nanti kalau kita bikin ke mana? Ke prota harus tiga yang harus 3 kotak yang ada. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini 3 kotak. Ini kami bikin 2 kotak karena kami hanya 2 minggu efektif di Juli. Ya, makanya saya simpan 2 kotak. Kalau Bapak 3 kotak bikin baru misalnya gini, TP 1 2 3 di 1 kali pertemuan 2 JP. Ibu blok saja minggu ketiga 1 kasih warna. Berarti anggap. TP kedua silang lagi di sini. Terus Pak, tadi kan ada asesmen, disimpan di mana? Di sini dulu. Kasih warna kuning, gimana nilai outnya itu? Soalnya komputerku ini dia lagi sakit. Misalnya gini. Ini contohnya adalah nanti dikasih keterangan. Biru itu asesmen awal. Terus minggu ketiga masuk di pertemuan pertama, kita kasih misalnya warna kuning. Misalnya gini. Terus minggu ketiga 3 JP ini selesai 1 pertemuan. Boleh gini. Kasih kuning. Artinya ini maksudnya TP1, TP2, TP3 selesai 1 pertemuan. Ya. Oke ya. Terus habis itu sudah selesai nih 1 bab, ditutup lagi dengan warna, cari warna biru atau warna apa yang menandakan bahwa itu adalah asesmen sumatif. Jadi antara bab itu diawali dengan asesmen awal, diakhiri dengan asesmen sumatif. Baru mulai lagi TP bab berikutnya. Oke, sampai selesai semua sampai bulan November. Kalau Desember sudah merah semua. Karena kenapa sudah tidak efektif tadi kan? Sehingga nanti kalau pengawas mau cek itu gampang. Ini sekarang saya mau datangkan September minggu keempat. Dia cek September minggu keempat. Dia silang TP 1 2 3 cocok. Atau kepala sekolah mau supervisi. Oh iya, minggu ke-3 4. Kalau tidak cocok bisa jadi pertanyaan. Ini di skenario tujuannya sudah bab 3. Ini kenapa sudah baru bab 2? Oh iya, rapat dulu Pak. Sehingga saya pakai cadangan ini. Sehingga saya agak terlambat.
Aman prosedur? Aman. Sekarang anggap sudah ada proses. Yang kita buat skenario itu adalah yang ini. Setiap satu bab. Ingat, modul itu dianggap dibikin satu bab. Jadi kalau ada 3 bab, namanya ada 3 modul. Modul 1, modul 2, modul 3. Ciri modul itu adalah ada asesmen awal, ada asesmen akhir, dan di situ ada LKPD. LKPD tidak hanya satu, karena bisa jadi satu bab itu ada 4 pertemuan, mungkin ada 2 LKPD di situ. Di jilid 1 itu namanya modul. Jadi modul itu tidak 1 tahun dijilid per modul, makanya disebut modul ajar. Oke, sekarang kita masuk. Ternyata sudah jam 2 ya. Kalau cerita lupa terus. Hanya sesuai rencana ini pulang jam 3, jam 4 lagi kayak ini. Oke. Kan sudah 2 minggu. Nanti minggu depan lagi. Kemarin nggak datang kan. Oke. Kamis kan. Meminta maaf ya, hanya lain saya yang warnanya ini. Sudah lihat istri. Modul ajar. Pas ada pertanyaan, kalau RPP Pak berlaku? Berlaku. Siapa yang bilang tidak berlaku? Salah. RPP modul sama saja, hanya bedanya ada bedanya. Kalau Bapak bawa RPP, berarti mau tidak mau Bapak bawa materi, bawa buku, bawa LKPD, bawa LKS misalnya. Tapi kalau Bapak bawa modul, cukup bawa modul, ngajar bisa. Karena di dalam modul sudah ada LKPD, sudah ada materi, dan sudah ada rencana. Itu bedanya. Jadi sebenarnya RPP itu juga modul, sama. Jadi tidak ada katanya kalau kepala sekolah bilang, kenapa kau bikin RPP? Tidak salah, tetap dibenarkan. Bikin modul juga tetap dibenarkan. Ini yang harus kita harus luruskan. Bahwa katanya, kurikulum K13, kurikulum merdeka harus modul. Tidak serta modul. Saya sudah tanya yang modul dan RPP hampir sama. Hanya kalau di modul dia lebih lengkap karena ditambah dengan materi. Bahkan dengan medianya, dengan link YouTube, dengan link artikel, bahkan dengan itu. Tapi selain itu, bagian-bagiannya sama. Di modul ada rencana pembelajaran, di RPP juga ada. Di RPP ada asesmen. Siapa bilang di modul ada asesmen? Siapa bilang di RPP tidak ada asesmen? Bahkan lengkap dengan rubrik-rubriknya. Iya kan? Iya. Tidak ada bedanya. Hanya bedanya kadang RPP dulu kita tidak lengkapi dengan materi-materi. Hanya skenario, LKPD, rubrik, selesai. RPP. Bahkan kalau RPP 1 lembar, seperti itu. Kalau modul lebih. Nah kita lihat. Ini yang saya bilang. Perbedaan mendasar antara RPP dengan modul. Nah, ada bedanya. Tujuan pembelajaran di RPP juga ada. Ya dong? Siapa bilang di RPP tidak ada tujuan pembelajaran? Ada. Di RPP ada langkah-langkah. Di modul juga ada. Apa bedanya? Asesmen di RPP juga ada asesmen dengan rubrik-rubriknya bahkan dengan kunci jawabannya. Iya. Yang beda ini media dan alat-alat semuanya ringkasan materi. Kalau di modul itu tidak. Bab itu kayak apa? Potongannya buku cetak itu ada di belakangnya modul. Sehingga kita mengajar itu cukup bawa modul aja, bawa ini, nggak usah dibawa buku semua. LKS tinggal bawa yang sudah di print, kasihkan anak-anak, kita tinggal ikuti LKS yang kita sudah bikin. Karena modulnya kita LKS dengan kunci jawabannya. Kalau anak-anak LKS saja, tapi di modul kita LKPD dan kunci jawaban. Makanya itu LKPD, modul itu lengkap sekali memang, agak tebal. Karena ada LKPD dan juga ada jawaban. Sudah kalau LKPD-nya ada 5 pertemuan, mungkin LKPD ada 2. Nanti kan tertulis itu di pertemuan keberapa ada LKPD, pertemuan berapa tidak ada LKPD, tidak ada masalah. Ya, jelas di situ. Oke. Jadi antara RPP dengan modul jangan disalah putar-putar saja Bapak Ibu. Ibu bawa RPP boleh, ibu bawa modul boleh, tidak ada yang disalahkan. Saya pun kalau di sana
guru bawa RPP, saya bilang oke. Berarti ibu mengajar bawa buku teks, bawa iya katanya. Yang penting saya minta ya skenario di dalamnya ada tujuan pembelajaran, ada contoh asesmen, ada LKPD, itu cukup. Oke, aman ya tentang modul, tentang RPP dan modul perbedaannya. Jadi RPP tetap. RPP itu bagian daripada modul. RPP bagian daripada modul. Ya. Ketika sebuah modul, maka ada 3 bagian dia. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Yang beda dengan RPP di lampiran ini. Lampirannya ada 1, bahan bacaan siswa. Entah berupa link atau bapak, tapi ada. Kalau di RPP tidak ada ini. Tapi kalau RPP yang ibu copy dari apa itu hari, ada kadang ada yang materinya. Ada. Ya. Jadi sebenarnya modul dengan RPP mirip-mirip. Informasi umum hampir sama juga dari bagian RPP. Informasi umum itu menulis nama sekolah. Tidak mungkin langsung modul aja, pasti nama sekolah. Ya. Habis nama sekolah, ini yang beda kompetensi awal. Biasanya materi-materi prasyarat, boleh ditulis, boleh tidak. Ya. Kemudian ada profil. Profil pelajar ini harus dimasukkan. Kalau IPA biasanya pasti bernalar kritis, mandiri, ada religius yang mungkin. Agamanya juga begitu. Jadi dari 6 dimensi itu boleh masuk 6-6-nya, boleh 3, boleh 2. Kalau ibu masukkan dimensi gotong royong, berarti di situ di skenario ibu ada nanti kerja kelompok. Bagaimana caranya ibu memasukkan ke gotong royong, tapi setelah lihat skenario, siswa secara mandiri mengerjakan LKPD, siswa secara mandiri membuat mana semua sendiri. Terus di mana kerjasamanya? Kan gitu. Jadi dipilih dulu profilnya. Terus sarana-sarananya apa yang dibutuh? Papan tulis, spidol, kalau PowerPoint begitu-gitu. Siswa target itu yang anggap saja reguler lah. Reguler itu yang standar-standar, artinya sesuai dengan CP-nya. Karena biasanya seharusnya itu RPP ada 1 kali jalan itu bisa 2 RPP. RPP yang mahir dengan yang kurang mahir. Seharusnya. Tapi ini akan pelan-pelan sesuai kemampuan manajemen kelas, itu akan pelan-pelan melekat ke guru. Kalau dulu kita bayangkan kayaknya Pak susah nih mengajar yang sudah mahir dengan tidak, tapi lengkap-lengkap manajemen dia. Siapa saja dulu LKPD. Satu yang agak susah-susah menantang, yang gampang-gampang saya kasih yang itu. Nanti tidak akan ribut karena yang lain yang sudah mahir dia tertantang karena ada materi-materi yang baru buat dia. Yang mahir tadi kita dekati sambil kita kasih soal-soal yang tarafnya lebih rendah. Jadi manajemen kelas sudah diferensiasi juga namanya. Jadi tidak susah. Anak-anak tidak ribut lagi karena dia kerjakan. Yang ribut itu gini. Yang disebut bukan diferensiasi gini. Misal ada guru SD nih, guru SD si A, ibu guru A lah misalnya. Materi hari ini perkalian kali-kali 3. Dikasihlah soal perkalian kali-kali 3 sebanyak misalnya 10 nomor. Ternyata 3 orang ini belum selesai, waktunya sudah selesai. Yang 15 belum selesai. Supaya tidak ribut, tadi dikasih 10 nomor ditambah lagi jadi 20 nomor. Itu bukan diferensiasi. Itu namanya menyengsarakan. Kenapa? Tidak ada hal baru yang didapat dari murid. Kenapa? Pengetahuan tetap kali-kali 3 ini tetap. Kenapa? Soalnya sama. Yang dianggap sebagai diferensiasi itu kalau soalnya lebih menantang. Misal, tadinya hanya 3 kali 3 ini dikasih soal cerita. Bla 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 bla, tapi ujungnya kali-kali 3. Jadi sebelum meramalkan kali-kali 3 dia sudah berpikir logis. Teman-temannya memang kali-kali 3. Dia sudah mulai menantang. Kali-kali 3 tapi ternyata ini. Nah, itu maksudnya. Mau dikasih jawab soal yang lebih menantang. Remedial juga masuk di situ. Itu yang dimaksud diferensiasi. Seorang guru bisa selain dari materi LKPD juga produk. Nanti kita ceritakan. Tapi kalau dia di PMM ada namanya. Kita baca saja materinya, bukan baca ya. Jadi ingat diferensiasi akan 4 modul kalau tidak salah. Videonya ada sekitar berapa? Aman dan lebih jelas daripada saya.
Ibu bicarakan diferensiasi konten satu modul, diferensiasi proses satu modul, diferensiasi produk satu modul. Termasuk namanya diferensiasi lingkungan. Diferensiasi lingkungan salah satunya begini. Misalnya asesmen awal, ternyata dari hasil itu anak itu ternyata ragu. Maka salah satu diferensiasi lingkungan itu adalah anak-anak yang ragu tadi kita tunjuk, kamu ke depan. Tapi tidak usah lagi tambah tulisan karena kamu ragu di depan. Itu sudah bullying lagi. Iya, memang gitu. Kamu ragu toh? Oh di sini nih. Jadi mainnya panggil saja. Kamu kesini. Kita saja yang tahu alasannya. Karena asesmen awal itu kita yang tahu. Tidak usah mulai kita tahu. Karena kamu bodoh, kamu di sini. Kamu sudah bagus di sini. Bullying lagi. Nggak usah kita kasih alasannya. Terus yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nggak usah. Anak-anak nanti iya. Nanti dia anak sendiri. Oh, ini berarti yang sama-sama tidak tahu ini kita ketemu ini. Tapi nggak usah dari guru yang bullying duluan. Kamu dari minggu lalu ternyata ini tidak tahu, kumpul sama-sama yang bodoh ya. Bullying. Akhirnya pas di mengisi surlingan, siswa ada pertanyaan apakah guru sudah pernah melakukan bullying? Jawabannya selalu. Karena itu surlingan tidak bisa ditipu-tipu. Kalau ibu sudah pernah menghina satu kali, sudah dia tulis langsung, bukan sering, selalu. Kalau sudah selalu poin 1 buat kita itu rapor merah itu. Apalagi kalau dari 30 yang disuruh lingkar, 30 itu selalu. Sudah, tahun depan merah itu. Iklim keamanan sekolah, perundungan. Pasti. Jadi mulai dari situ, memperbaiki mutu pendidikan, mulai dari situ sebenarnya. Kata-kata perundungan dari guru itu mulai dihilangkan. Pelan-pelan. Itu nanti diperencanakan lagi. Oke. Komponen inti, tujuan asesmen pemahaman sama. Yang beda adalah lagi pertanyaan pemantik. Sama juga sebenarnya. Dulu pertanyaan pemantik namanya apersepsi. Tapi apersepsi tidak pernah tulis pertanyaannya, hanya tulis di DPP. Guru memberikan apersepsi. Tanpa ditahu apa apersepsi ini. Mengingat kembali pelajaran yang Iya, tapi tidak tulis pertanyaannya. Kalau di modul harus ditulis 4 atau 3 pertanyaan. Strukturnya jelas. Pertanyaan kompleks sampai ke sederhana. Misalnya gini, bisa saja dari 4 itu satu saja sudah jalan, nggak usah kedua ketiga. Misalnya gini, kita mau bicarakan tentang misalnya kita bicara tentang apa ya? Pemanasan global, misal karena saya kimia bawa pemanasan global. Saya kasih gambar pertanyaan. Tahukah Anda tentang pemanasan global? Kan pertanyaan pematik gunanya untuk menarik perhatian. Tidak ada yang jawab. Maka saya gunakan pertanyaan pematik kedua. Di RPP ada itu. Pertanyaan pematik kedua bisa begini. Pernahkah Anda mendengar es mencair di kutub? Kalau tadi kan hanya pemanasan global dulu. Oh pernah Pak? Sudah cerita. Sudah mengingat begitu sudah selesai nih. Berarti pertanyaan pematik kita cukup buat sudah menarik siswa. Jadi tidak semua pertanyaan pematik dipakai. Tapi di RPP ditulis. Ada pertanyaan pematiknya apa? Mulai dari yang agak susah dibawa ke sedang. Pertanyaan kita adalah jangan habis kita yang jawab, habis kita tanya kita jawab langsung. Apakah pemanasan global? Tidak dijawab. Pemanasan global adalah kita turunkan sedikit kesulitannya. Karena tujuannya persepsi atau matematik itulah menarik perhatian siswa. Kalau misalnya pernahkah menghitung volume? Kalau tidak misalnya di kamar mandi berapa? Sudah. Itu pertanyaan matematik itu bukan hanya langsung materi. Dalam kehidupan sehari-hari cukup menarik perhatian supaya anak-anak lihat kayak kita. Kamu kenal BTS? Dan di PP banyak contohnya ini. Ini hanya sekedar saja. Ya, karena memang RPP ini harus ambil tiru modif. Jangan ambil tiru print. Teriak. Ya, syukur-syukur sudah ambil tiru. Kalau tidak pernah tiru masuk saja. Tidak masalah. Mengajar tidak tanpa kiblat, tanpa kompas.
Oke. Komponen modul. Komponen wajib. Jadi wajib itu ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada asesmen. Itu wajib. RPP satu lembar pun ini ada. Ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, dan ada asesmennya. Ini saya percepat saja. Nah, ada yang baru-baru. Ini komponennya. Jadi informasi umum itu nama sekolah SMP 25 Buton. Kompetensi awal siswa sudah mengetahui 2 variabel. Siswa sudah mengetahui perkalian, bisa dituliskan begitu. Ketika walaupun tulisannya tentang 3 variabel. Karena kenapa? Mau 3 variabel, kali-kali belum tahu, kali-kali misalnya orang bahaya juga kan. Jadi prasyaratnya dianggap bahwa siswa sudah mengetahui 2 variabel dan sudah tahu kali-kali atau semua. Misalnya pembelajarannya tentang volume. Jadi dianggap kompetensi awal itu adalah siswa mengetahui pengertian bangun datar. Siswa mengetahui cara menghitung luas bangun datar. Artinya RPP itu dibuat bahwa siswa sudah memang punya pengetahuan itu sehingga tinggal mengetahui volume. Itu namanya kompetensi awal. Profil yang tadi, sarana tadi, target itu 36 yang reguler saja, yang standar-standar. Model pembelajarannya daring atau luring. Karena kalau di sini tidak ada yang dianalimaskan, mau pakai jigsaw, mau pakai kelompok, mau pakai cooperative learning, mau pakai apalagi yang scientific ya. Nah, pokoknya tidak ada. Pokoknya semua boleh. Makanya saya bilang ini modul ajar itu tidak terlalu banyak waktunya. Kadang bisa RPP dulu kita copy paste sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita buat tadi. Langkah-langkahnya bisa ditambah saja dengan pertanyaan pematik di atas. Sudah selesai RPP. Jadi RPP-nya Bapak Ibu jangan ambil filenya baru delete, jangan, tetap pakai. Kalau bisa di copy paste tidak ada masalah. Ya. Terus komponen intinya tujuan ini. Oke, tampilan aman. Dan saya kasih contoh sebentar. Informasi umum adalah nama penyusun, institusi dan tahunnya. Jenjangnya apakah SD, SMP, kelasnya berapa, alokasinya berapa. Misalnya satu modul itu misalnya 8 pertemuan, berarti tinggal tulis 16 JP di modul. Karena ini hanya awal. Habis itu dipilah-pilah per pertemuan. Jadi tujuan nanti itu tujuan yang dimaksud adalah tujuan umum semua. Yang satu bab itu. Satu bab ditulis. Kalau misalnya satu bab itu ada 8 TP, ditulis 8 TP semua. Nanti dipisah-pisah per pertemuan. Oh, pertemuan ini membicarakan TP 1 sampai 2. Pertemuan 2 membicarakan TP 3 sampai 4. Tapi di awal itu TP yang dimaksud adalah TP semuanya satu bab. Jadi gampang sebenarnya, tidak senang. Oke. Kompetensi awal, profil, materi sama, sarana prasarana itu sama, papan tulis, spidol, infokus, laptop, apa? Speaker. Terus peserta didik ini tadi, yang kita sering itu kan ada begini, ada yang reguler. Biasanya kita pakai yang standar begini, karena sebenarnya RPP itu harus desain 3 untuk 3 kemungkinan, yang mahir, yang tidak mahir, dan yang reguler yang biasa-biasa. Tapi kita sekarang biasa-biasa dulu. Artinya kalau 30 orang kan paling hanya 2 yang tinggi, yang lainnya rata-rata kan gitu. Kita anggap yang kita bikin ini untuk RPP yang rata-rata. Model pembelajaran, luring atau itu, luring, daring, tidak masalah. Komponen inti, tidak masalah. Oke, kita lihat contohnya. Mudah-mudahan masih ada contoh yang saya contoh RPP. Tapi kalau tidak sebenarnya kita download lewat PMM banyak sekali. Ya. Yang masalah